Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Penecon Perikas. Saya adalah salah seorang peserta PKDP dan saat ini saya ditugaskan untuk membuat media pembelajaran dan saya memilih materi satu tentang konsep teologi sistematika dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar teologi sistematika. Apa makna gambar yang kelihatan ini? Gambar ini berhubungan dengan tata surya. Tata surya ini berputar mengelilingi porosnya dan secara teratur, terarah, tersusun. Gambar ini menunjukkan bahwa kalau tidak berputar sesuai dengan poros, maka mengakibatkan bencana, kekacauan, kaos. Dari gambar ini sebenarnya menggambarkan kepada kita bahwa ada yang mengatur perputaran planet-planet, benda-benda angkasa yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ada kuasa, ada penguasaan ya di dalam pengendalian dari benda-benda langit ini. Karena manusia terbatas untuk menjangkau keteraturan ini. Karena itu ada kuasa, ada kekuatan yang mengendalikan keteraturan dan perputaran dari tata surya yang ada. Nah, gambaran ini mengantar kita untuk mengenal lebih jauh tentang mata kuliah teologi sistematika dalam konteks konsep teologi sistematika. Belajar teologi sistematika tentunya kita harus mengenal asal kata atau pengertian ya, dari teologi sistematika itu sendiri. Teologi sistematika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu theos dan logos. Theos artinya Allah dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, dan ilmu. Kata sistematika itu asal katanya dari kata Yunani juga, yaitu systematikos, artinya teratur, tersusun secara tepat. Ya, jadi gambaran ini sebenarnya mau mengarahkan kita untuk memahami bahwa teologi sistematika menunjukkan satu pemahaman konsep tentang adanya Allah. Dan kehadiran Allah itu ada di dalam perkataan, uraian, pikiran, dan ilmu. Ya. Nah, kehadiran Allah ini teratur, tersusun secara tepat dalam konteks ciptaannya. Manusia diciptakan dalam keteraturan dan itu tepat sekali. Kalau manusia tidak diciptakan secara teratur, maka akan terjadi perubahan. Ya, contoh lain, anggota tubuh, kalau posisi mata ada di telapak kaki, itu akan sangat mempengaruhi kondisi mata seperti apa. Jadi penciptaan manusia itu juga tersusun, teratur, dan kali ini kita belajar tentang bagaimana memahami Allah sebagai pencipta dan memahami Allah dalam kesana pemahaman teologis.
Nah, gambar ini menunjukkan bahwa begitu banyak buku ya, bisa dihitung ribuan atau diperkirakan ribuan. Tapi kenapa buku-buku ini bisa dijangkau oleh pustakawan? Karena pustakawan itu mengatur atau menata secara baik dalam katalog-katalog, sehingga ketika ada datang meminjam untuk memakai, nama buku disebut, lalu posisi buku itu bisa terlihat. Bayangkan saja kalau buku ini dilempar dalam satu ruangan dan tidak teratur, akan sulit untuk mengambilnya dan memenuhi sasaran. Di era sekarang juga kita terkontrol dalam satu sistem yang mengendalikan kita dalam keteraturan dan kesesuaian secara tepat. Nah, karena itu kita dalam memahami Allah, kita harus melihat Allah dalam kemahakuasaan untuk keteraturan yang sempurna. Dan itulah yang membuat manusia ciptaannya juga memiliki kemampuan itu. Teologia menurut Alkitab yaitu pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan karya ciptaan. Jadi Allah kita pencipta akal budi. Allah kita menciptakan manusia dengan kemampuan rasional. Dan karena itu untuk mengenal Allah, manusia bisa menggunakan rasionalnya untuk semaksimal mungkin memahami hubungan dengan Allah dan karya ciptaannya. Meskipun terbatas, tetapi Alkitab membantu kita untuk membangun pemahaman rasional tentang Allah dalam keterbatasan manusia. Nah, teologi sistematika itu bagian dari divisi teologi yang mengatur secara terperinci dan berurutan tema-tema dari ajaran doktrin dalam Alkitab. Jadi kenapa kita belajar teologi sistematika, yaitu supaya kita bisa melihat atau mengatur secara terperinci dan berurutan tema-tema dari ajaran doktrin dalam Alkitab. Nah, pembagian teologi tadi teologi sistematika ini berasal dari divisi teologi. Nah, divisi teologi dalam arti luas terdiri dari teologi sistematika, teologi historika, teologi sistematika, teologi praktika. Jadi teologi sistematika itu adalah bagian dari teologi arti luas. Nah, biblika itu berhubungan dengan kajian Alkitab, eksegesis, hermeneutik, dan kajian historika itu berhubungan dengan sejarah dalam Alkitab dan sejarah gereja, perkembangan pemikiran-pemikiran teologi Kristen. Sedangkan teologi sistematika itu berbicara tentang doktrin iman Kristen dan ajaran-ajaran yang harus dipahami. Lalu teologi praktika itu berhubungan dengan praktik pelayanan yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Ya, teologi sebagai ilmu dapat, kenapa teologi itu bisa disebut sebagai ilmu? Karena teologi